Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Baik, perkenalkan nama saya Zumadi Azra. Di sini saya ingin mengedukasi kawan-kawan semuanya materi tentang disabilitas. Mungkin kawan-kawan semuanya sudah paham, sudah pernah mendengar apa itu disabilitas. Di sini saya ingin menjelaskan kembali disabilitas atau keterbatasan diri. Di sini dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini. Terus, istilah difabel dan disabilitas sendiri memiliki makna yang agak berlainan. Mengapa? Difabel atau difference ability adalah kemampuan berbeda. Didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas berbeda bila dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan. Terus, serta belum tentu diartikan sebagai cacat atau disabled. Terus, sementara itu, sedangkan disabilitas atau disability didefinisikan sebagai seseorang yang belum mampu berkomodasi dengan lingkungan sekitarnya sehingga menyebabkan disabilitas. Jadi disabel atau disabilitas itu jelas berbeda ya. Difabel ini memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas berbeda, memiliki kemampuan yang unik. Sedangkan disabilitas di sini seseorang yang belum mampu berakomodasi dengan lingkungan sekitarnya, jadi tidak berdaya untuk melakukan kegiatan di lingkungannya. Terus untuk disabilitas di sini seperti orang yang cacat fisik, cacat mental, seperti orang yang tunarungu, tunawicara, tunanetra. Seperti orang normal itu kan memiliki tubuh yang lengkap, seperti tangan dua, mata dua, telinga dua. Sedangkan orang disabilitas ini memiliki kekurangan. Misalnya itu seperti tangannya tidak ada, kakinya tidak ada, jadi memiliki kemampuan untuk hidup dengan berbeda dengan orang yang normal. Baik, di sini sedangkan menurut WHO, disabilitas adalah suatu ketidakmampuan melaksanakan sesuatu aktivitas atau kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi kehilangan atau ketidakmampuan baik fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis. Jadi seperti orang yang telah saya jelaskan di awal, WHO pun menjelaskan dengan disabilitas seperti orang yang tidak memiliki tangan, kaki, terus tidak kemampuannya untuk seperti orang normal itu tidak terpenuhi. Jadi disabilitas ini adalah intinya ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas kegiatan tertentu sebagaimana orang normal. Jadi itu untuk inti dari definisi disabilitas. Baiklah, di sini saya ingin bercerita sedikit tentang UU Republik Indonesia tentang disabilitas. Ternyata Indonesia mengatur tentang undang-undang ini bukan sembarangan saja, karena disabilitas orang yang disabilitas ini memiliki hak untuk hidup seperti orang normal sedia kalanya. Jadi di sini untuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Di sini tidak lagi menggunakan istilah penyandang cacat, terus diganti dengan penyandang disabilitas biar penyebutannya itu tidak merendahkan orang tersebut. Maka dirubah dengan sebutan disabilitas.
Di sini penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, di mana ia berhadapan dengan berbagai hambatan. Hal ini dapat menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak. Jadi tidak ada beda karena Indonesia ini mengatur tentang disabilitas. Baik, saya akan memberikan contoh-contoh. Baik, di sini saya akan memberikan contoh-contoh gambar orang yang memiliki disabilitas atau penderita disabilitas. Baik, itu adalah gambar-gambar orang yang penderita disabilitas. Kawan-kawan bisa mengetahuinya sendiri. Jadi untuk selanjutnya saya ingin memberikan informasi juga yang mana ciri-ciri penderita disabilitas. Nah, untuk ciri-cirinya yang pertama yaitu penyandang cacat fisik. Di sini individu yang mengalami kelainan kerusakan fungsi organ tubuh dan kehilangan organ sehingga mengakibatkan gangguan fungsi tubuh. Terus misalnya seperti penglihatan, pendengaran, dan gerak. Jadi tidak seperti orang normal memiliki kemampuan yang sudah jelas. Seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara. Terus untuk yang kedua, penyandang cacat mental. Di sini individu yang mengalami kelainan mental dan atau tingkah laku akibat bawaan penyakit. Di sini individu tersebut tidak bisa mempelajari dan melakukan pembuatan yang umum dilakukan orang lain atau orang normal. Terus sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kawan-kawan pasti sudah tahu orang yang seperti cacat mental itu tidak bisa mempelajari dan melakukan perbuatan yang umum dilakukan oleh orang normal, hal-hal yang positif lah ya. Jadi untuk yang ketiga nih penyandang cacat fisik dan mental. Di sini individu yang mengalami kelainan fisik dan mental sekaligus atau cacat ganda, seperti gangguan pada fungsi tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara, serta mempunyai kelainan mental atau tingkah laku sehingga bersangkutan tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari selayaknya orang normal kembali. Nah, terus selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis disabilitas. Nah, untuk yang pertama yaitu disabilitas mental atau kelainan mental. Di sini kelainan mental terdiri dari yang pertama yaitu mental tinggi, terus yang kedua itu mental rendah. Nah, untuk mental tinggi sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata, dia juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugasnya. Nah, ini orang mental tinggi adalah orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, seperti orang-orang pintar gitu. Nah, terus untuk yang kedua, mental rendah. Di sini mental rendah, kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual IQ atau intelligence quotient atau di bawah rata-rata. Nah, untuk mental rendah ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu anak lambatan belajar atau slow learners